Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andri Pratama. Dalam melanjutkan video saya, kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman mengenai elevator. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu elevator, bisa simak video saya sampai habis. Karena elevator itu sendiri sebenarnya sudah sering teman-teman jumpai di kehidupan sehari-hari. Cuma namanya saja berbeda. Nah, apa itu elevator? Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video saya sampai habis, saya minta tolong kepada teman-teman semua untuk like, share, and subscribe ya. Karena dari bantuan teman-teman, saya bisa mengembangkan channel ini dan selalu memberikan informasi terkait edukasi mengenai jurusan teknik mesin di sini. Nah, langsung saja. Elevator adalah alat angkutan transportasi vertikal yang dipakai untuk mengangkut manusia sebagai penumpang maupun mengangkut barang. Umumnya angkutan transportasi vertikal ini ada di gedung-gedung bertingkat. Pada gedung-gedung bertingkat yang relatif rendah, misalnya jumlah lantainya sedikit atau ketinggian gedung lebih rendah, sarana penghubung antar lantai biasanya menggunakan tangga maupun eskalator. Nah, elevator itu sendiri sama dengan lift. Nah, sekarang teman-teman bisa paham kan? Elevator itu sama dengan lift. Karena di kehidupan sehari-hari kita hanya menggunakan bahasa lift, bukan elevator. Untuk gedung yang ketinggiannya lebih tinggi ataupun yang memiliki jumlah lantai lebih banyak, maka elevator menjadi solusinya teman-teman. Keberadaan lift ataupun elevator sebagai sarana yang memungkinkan akses naik maupun turun menjadi lebih mudah. Pada zaman modern, lift biasanya dilengkapi dengan tombol-tombol, baik itu tombol membuka, menutup, ataupun juga tombol yang ada angka-angka menunjukkan lantainya. Penumpang hanya perlu menekankan salah satu tombol sesuai dengan lantai yang dituju. Untuk teman-teman ketahui bagaimana sistem kerja dari lift ataupun elevator ini. Lift ataupun elevator suatu alat angkutan transportasi vertikal yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengangkut penumpang maupun barang dari lantai atas ke bawah maupun sebaliknya. Adapun dari sistem lift terbagi menjadi dua. Sistem yang pertama adalah simplex. Sistem kerja simplex mengacu pada sistem kerja di mana lift bekerja secara sendiri-sendiri atau masing-masing antara satu lift dengan lift yang tidak saling berhubungan. Sebagai contoh, dalam sebuah gedung terdapat 4 buah lift. Masing-masing lift ataupun elevator tersebut memiliki tombolnya masing-masing, teman-teman. Apabila tombol pada lift pertama ditekan, maka tidak akan mempengaruhi sistem kerja dari lift yang lainnya. Yang kedua adalah duplex. Nah, selain simplex, ada juga lift yang menggunakan sistem kerja duplex. Salah satu sistem kerja di mana antara lift satu dengan yang lainnya saling berhubungan satu sama lain untuk menyelesaikan tugasnya. Sebagai contoh, sebuah gedung bertingkat di daerah Pekanbaru misalnya memiliki 4 buah lift di dalamnya dengan 2 tombol. Apabila salah satu tombol ditekan, maka kedua tombol tersebut akan langsung menyala. Nah, yang terjadi apa teman-teman? Yaitu salah satu dari keempat elevator dalam gedung tersebut akan melayani permintaan berdasarkan perintah yang diberikan oleh pengguna. Untuk informasi yang selanjutnya mengenai jenis-jenis elevator berdasarkan fungsinya. Perusahaan yang memproduksi lift menciptakan rancangan yang berbeda-beda untuk kebutuhan teman-teman. Gedung-gedung di Pekanbaru ataupun di kota-kota besar lainnya sudah pasti menggunakan yang namanya lift yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Adapun jenis-jenis dari elevator ataupun lift ini, yang pertama adalah lift penumpang. Sesuai namanya, lift penumpang adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mobilitas manusia pada gedung-gedung seperti mall, hotel, dan juga bangunan publik lainnya. Lift penumpang merupakan yang paling umum ataupun paling banyak digunakan untuk memberikan kemudahan akses naik dan juga turun secara mudah dan juga cepat. Lift penumpang biasanya memiliki kapasitas penumpang yang cukup banyak. Jenis yang selanjutnya adalah lift barang. Sesuai dengan namanya, jenis elevator ini ataupun lift ini fungsinya diperuntukkan mobilitas barang.
Setiap bangunan komersial bertingkat seperti mall biasanya memiliki lift barang untuk memudahkan pemindahan barang dalam kapasitas yang besar. Jenis lift yang selanjutnya adalah bed lift. Bed lift biasanya juga dikenal dengan lift rumah sakit. Nah, karena angkutan transportasi vertikal ini banyak dipakai pada bangunan rumah sakit. Lift di rumah sakit dirancang dengan area kar yang lebih lebar sehingga bisa dipakai untuk membawa tempat tidur pasien. Rumah sakit di Pekanbaru, apalagi di tempat saya bekerja di Rumah Sakit Madani Kota Pekanbaru, tentu memiliki fasilitas tersebut untuk melayani pasien dengan mudah dan juga cepat. Jenis lift yang selanjutnya adalah lift rumah. Kegunaan lift ini bukan hanya dipakai di bangunan-bangunan publik saja, teman-teman, melainkan juga di area private. Contohnya seperti rumah teman-teman sendiri mungkin mempunyai lift yang banyak untuk memudahkan mobilitas teman-teman ketika naik turun. Nah, home elevator ataupun lift rumah ini menjadi fasilitas tempat bagi teman-teman yang ingin memberi kemudahan akses naik dan juga turun untuk orang tua, orang sakit, penyandang disabilitas, serta semua anggota keluarga. Mana tahu teman-teman memiliki rumah yang bertingkat-tingkat yang jika naik tangga itu membutuhkan waktu yang lama, maka teman-teman bisa memasang lift rumah untuk memudahkan akses di dalam rumah. Jenis yang selanjutnya adalah panoramic lift. Pada dasarnya panoramic lift digunakan untuk mengangkut penumpang untuk naik turun lantai juga. Letak perbedaannya adalah lift ini memiliki dinding-dinding yang terbuat dari material kaca. Nah, saat menaiki lift kaca ini, penumpang bisa melihat ke arah luar ataupun pemandangan di sekitarnya. Jenis lift ini kerap digunakan pada mall, hotel, bisa juga di rumah teman-teman, hingga bangunan yang menonjolkan pemandangan ke arah luar yang pemandangannya sangat indah. Jenis lift ataupun elevator selanjutnya adalah dumbwaiter, termasuk jenis lift yang tidak diperuntukkan bagi manusia, teman-teman. Dumbwaiter biasanya digunakan untuk membawa makanan, dokumen, atau juga barang-barang berukuran kecil lainnya. Jenis lift ini biasanya memiliki ukuran kabin yang sangat kecil. Dan jenis yang terakhir adalah lift mobil. Seperti teman-teman ketahui, sekarang ini banyak bangunan komersial seperti mall, apartemen, ataupun lainnya yang letak parkirannya di lantai paling atas. Di negara-negara maju menggunakan lift mobil karena mereka memiliki parkiran yang di atas. Sesuai dengan namanya, jenis lift ini diperuntukkan untuk mengangkut mobil naik dan turun dari lantai secara cepat dan memanfaatkan area yang sempit. Nah, jadi penuhi kebutuhan bangunan teman-teman dengan lift yang terbaik yang dipasang oleh teknisi profesional. Dengan memilih jasa profesional, bangunan teman-teman di daerah manapun, di rumah ataupun teman-teman buka usaha mall, hotel, atau yang lainnya agar lebih aman. Karena kita harus memilih lift sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti yang saya sampaikan, ada beberapa jenis lift yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kegunaannya. Nah, itulah penjelasan ataupun informasi yang saya berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video saya sampai habis, teman-teman ada menambah wawasan ataupun ilmu walaupun sedikit ya. Karena di sini saya sampaikan memang banyak keterbatasan saya dalam menyampaikan informasi kepada teman-teman semua. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share ya. Terima kasih.